Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tiga orang warga meninggal dunia dan 3 lainnya terluka akibat jalan ambles di Bangli. Hujan lebat menyebabkan banjir di kawasan wisata Legian, Kuta Badung. Seorang prajurit TNI diduga menganiaya seorang satpam gudang jasa pengiriman barang di Gianyar. Saya senang ya emang KPNM gini. Udah saya nggak perlu bertanya. Seorang prajurit TNI Kodam 9 Udayana diduga menganiaya seorang satpam gudang. Aksi kekerasan ini terekam kamera pengawas di sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman barang di wilayah Gianyar. Meski sudah dilerai oleh karyawan lain, namun prajurit TNI berinisial NS ini tetap memukul satpam tersebut. Meski sudah berdamai, prajurit TNI berpangkat sersan kepala tersebut tetap akan diproses secara hukum militer. Kasus tersebut kini tengah ditangani Detasemen Polisi Militer Kodam 9 Udayana. Jadi mediasi sebenarnya mereka berjalan lancar dan damai. Namun saya menghadap kepada Pangdam bahwa karena ini ada tindak pidana pemukulan, sehingga dari petunjuk Pangdam ini harus diproses secara hukuman militer. Nah sementara saat ini sedang menjalani proses hukum, dimungkinkan akan nanti POM yang akan melaksanakan penyelidikan. Begitu. Aksi pemukulan tersebut berawal dari ketidakpuasan pelaku terhadap paket yang diterimanya. Pelaku kemudian protes ke gudang jasa pengiriman barang dan berujung pada pemukulan petugas satpam di perusahaan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Akibat keterbatasan solar di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN Pengambengan, nelayan kini harus membelinya di SPBU. Pembelian di SPBU harus disertai surat rekomendasi dari dinas terkait dan jumlahnya dibatasi. Kondisi ini dikeluhkan oleh para nelayan di Jemberana. Kelangkaan solar dinilai menghambat usaha mereka dalam mencari nafkah. Ya harapannya moga-moga kembali kayak dulu lagi, stok biar ada, biar enak para pekerja ini. Di sini kan cuma ini aja mata pencarian. Kalau ada solarnya tuh ada, harga menyesuaikan dengan harga ikannya. Disesuaikan dengan harga ikan. Ikannya. Masalah ini kan bukan biaya ini kecil, itu besar nih barang. Ya. Jadi tidak ada perahu-perahunya di mana para warga Pengambengan itu. Ya intinya tuh udah biar stok solar ada, harga mahal dikit, yang penting kan menyesuaikan sama harga ikan. Pihak Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Jemberana mengaku, stok BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan kuotanya memang terbatas. Kuota BBM itu kan terbatas, jadi selama ini tetap kuota tersebut. Hal ini diakibatkan oleh pertama bahwa sekarang karena kondisi alam yang sudah baik, sangat baik sekali, sehingga semua nelayan yang ada di Pengambengan, baik nelayan kecil maupun porsosain, ada pokat cincin itu melakukan penangkapan, sehingga kuota yang biasanya cukup ternyata sampai saat ini karena nelayan banyak yang melaut dan sebagainya gitu, makanya akhirnya kuota tersebut habis sehingga ada kekurangan BBM. Kalau dianggap langka belum kita, karena prinsipnya kita Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan kita mencari solusi jalan keluar, yaitu kita dengan menerbitkan rekomendasi dari SPBU yang ada di Jemberana, tergantung mereka di mana maunya SPBU yang mana. Hal ini didasari dengan pernyataan dari SPBN yang ada di Pengambengan
bersurat ke kita bahwa kuota mereka habis, sehingga kami terbitkan rekomendasi baru ke SPBU yang ditunjuk oleh nelayan. Untuk mengantisipasi kelangkaan solar, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan Jembrana telah menerbitkan surat rekomendasi pembelian solar di SPBU. Nelayan bisa membeli solar bersubsidi di SPBU yang berlokasi di sekitar tempat tinggal masing-masing. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Luh Rusmiati, warga Banjar Dinas Ceblong, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Buleleng, mengolah sampah kertas menjadi barang kerajinan. Kertas bekas seperti koran dan kertas HVS diolah menjadi kerajinan tas, keranjang, kalung, bokor, hingga kursi dan meja. Hasil kerajinan ini diberi nama Gegayan Lime atau buatan tangan. Kerajinan tangan Rusmiati dijual mulai Rp5.000 hingga Rp200.000. Harganya ditentukan dari jumlah kertas yang dipakai dan tingkat kesulitan pembuatannya. Ada dulu awal-awal sekali itu ini kan dari koran, banyak koran yang numpuk di rumah saudara gitu kan, daripada dia dibuang atau menuhin gudangnya gitu. Habis itu cobalah saya minta gitu, iseng-iseng saya cari-cari di YouTube apa sih yang bisa dibuat dari koran. Itu awalnya sekali. Kalau kertas dulu belum, awalnya memang koran semua saya pakai gitu. Akhirnya ya coba iseng buat, jadi gitu. Terus tak tanyain ke saudara, kalau kayak buat gini kira-kira laku dijual nggak ya gitu. Awalnya dia yang suruh coba buatin bokor kayak gitu. Akhirnya saya coba-coba buat, dan memang awalnya memang dia yang beli dulu kayak gitu. Kerajinan dari kertas bekas ini sebelumnya dipasarkan di beberapa penginapan yang ada di Singaraja hingga ke luar negeri. Karena terdampak pandemi, kerajinan dari kertas bekas kini dijual melalui media sosial. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.